Oke, ini berikut tampilan softwarenya. Nah, ini adalah menunya. Tab pengaturan sistem, tab master, tab persediaan, tab pembelian, tab operasional, tab kas dan bank, tab buku besar, tab aktiva tetap, dan tab bantuan. Kita mulai dari tab operasional. Di sini ada menu SO. SO ini adalah menu customer pesan mobil. Saya mau ngirim dari Kembangan ke Bandung sekian mobil dengan ongkos bisa ritase ini per 5 juta atau bisa kilo atau bisa piece. Nah, ini SO. SO ini tidak wajib diinput, boleh dilewatin. Oke, lanjut. Kemudian masuk uang jalan. Ini contoh tambahan uang jalannya. Jadi uang jalan ini adalah uang jalan sopir. Nah, ini per rate berapa? Ini contoh cara bikinnya. Dari contoh customernya, nopolnya pilih. Ini sopirnya di kendaraan, ini bisa diisi. Lokasi asalnya Kembangan. Tujuannya Bandung. Nah, di sini harga otomatis karena sudah diinput di master UJ. Cara bikinnya tinggal klik di sini. Nah, di sini tinggal ketik aja master UJ-nya. Patokannya adalah harga itu harga per customer, dari mana asalnya atau muatnya, dan kemana tujuan atau bongkarnya, dan jenis kendaraannya apa. Itu dibikin satu harga. Nah, ini harganya harga jual ritase atau harga jual kilo atau ton sama. Nah, di bawah ini atau piece, di sini piece, kilo piece. Nah, ini uang jalannya nih, ini ke sopir, ini buat sopirnya. Ini ada ritasi sopirnya, ada tabungan ritasi juga di master. Ini uji mobil luar. Fungsinya kalau kita nalangin uang jalan ke vendor, kalau uji mobil luar fungsinya. Oke, saya jelasin lagi untuk nopolnya. Itu kalau tol nggak ada Pak ya? Tol ada. Tol gimana naruhnya Pak? Ini tol nih, ini tol. Oh, di UJ-nya nggak ada ya? Itu Nah, manual dia. ini tol nih, tol bensin. Nanti menu ini bisa disesuaikan kalau ada yang beda gitu. Beda atau kurang bisa disesuaikan lagi. Karena kan tiap perusahaan beda-beda aturan mainnya kadang-kadang. Itu, Pak. Nah, untuk nopol ya, untuk SO nggak wajib isi, boleh kosongin. Nah, untuk nopol, ini masternya seperti ini, bisa add new. Ini contoh aja. Nah, ini nopol ini bisa mobil sendiri atau juga mobil vendor. Nah, mobil vendor lain. Gitu. Tidak harus nopol sendiri. Lanjut. Nah, ini asal tujuan, ini kas, dia langsung motong kas ketika uang jalan. Kita bayar di sini 2 juta. 27 ya, 27. 27. Nah, ini bayar. Ya ke sopir. Ini nanti tagihannya nanti buat customer, ini uang jalannya. Kita klik simpan. Nah, seperti ini. Ini langsung ngelink ke jurnal. Ini langsung link. Ini akunnya. Langsung motong kas. Sebentuk jurnal di sini. Itu berarti posisinya kan gini Pak, ritmenya Ya, Pak. Kita kan biasanya, nih saya nggak tahu nih ini pola ini. Kan biasanya kita ada dua nih Pak ya. Ada yang dia kirim dulu supirnya gitu ya. Nah, artinya kita belum tahu nih nanti biayanya apa aja sih gitu. Tapi kalau uang ritasi sih udah ketahuan gitu. Uang ritasinya misalnya dari Tangerang ke Jakarta 700.000 misalnya. ya. Nah, itu kan itu di awal ya. Nanti kan dia ada biaya rembes biaya tol, rembes parkir Oh, itu gitu. belakangan setelah kembali gitu.
Nah, kembali itu bisa berarti. Oke, berarti nanti untuk itu pas validasi. Ini kan di awal nih baru nih. Itu Awal baru kan gitu. dikasih uang jalan sopirnya, udah jalan. Nah setelah kembali namanya validasi, dokumen kembali. Kembali itu gimana dia? Di validasi uang jalan kita panggil yang tadi. Nah kalau ada tambahan tinggal tambahin. Oh tambahan apa di sini masukin lagi dan bayar lagi yang kedua di sini. Kalau jumlah yang dikasih di awal lebih besar daripada validasi, bisa Pak? Bisa, jatuh nanti kan jatuhnya utang sopir. Misalkan Jatuhnya ini seperti 27 itu ya? nih, ternyata biaya tolnya berubah cuma 100 gitu ya. Ya, Nah, ini kan jadi minus dari kelebihan biaya sopir nantinya. Nanti akan direkod di transaksi sebelumnya, sesudahnya. sudahnya. Iya. Bisa kurang, bisa lebih. Benar, bisa. Nah itu kalau dia posisi minus gimana Pak nanti? Posisi minus jadi ini sopir, jadi utang sopir. Jadi tercatat itu utang supir berarti. Nih, muncul nih. Oh, itu tercatat utang supir. Di sini jadi utang sopir jadinya. Jadi utang supir ya. Itu langsung menjurnal juga Pak ya? Ya, Itu dia langsung menjurnal nggak di langsung di jurnal juga di sini. itu ada laporan hariannya nggak Pak? Hariannya ada pengaturan sistem, daftar laporan, operasional, laporan uang jalan. Nih, laporan uang jalan per tanggal. Tadi bulan 12 ya. Nih, per tanggal. Nah, itu dia langsung ya. Per kas juga ada, per sopir, per nopol, per customer. Nih, laporan UJ belum bayar sopir. Laporan sudah jadi faktur. Nah, ini yang lengkap yang ini biasanya. Ini lengkap nih. Ini sampai udah tagih atau belum, misalnya. Jadi sini akan ketahuan kalau ada UJ belum ditagih. Itu hubungannya sama supir Pak ya. Kalau ini ya. Gimana? Ini kan ya, berarti ini transaksinya sama supir ya, Ya. Iya, per UJ per mobil. per mobil ya. Iya. Kalau kita mau tagihan ke customer, Oke, lanjut dulu ya. Oke. ya, ya, Saya ulang lagi dari awal biar ini. Pertama kan kita yang buat uang jalan, setelah ya, kembali validasi uang jalan. ya, Oke, habis ini. Ya, setelah ini kan kita nagih nih. Nagih. Kan sudah kita validasi 5 juta. Nah, berikutnya kita bikin voice. Invoice tracking. Nah, voice tracking kita panggil habis sakti. Nah, ini yang udah validasi. Tadi yang ini ya. Kita double klik aja. Kalau semua bisa masuk semua, all semua masuk. oh ya, semua Ya. tulis tulis. Nah, kita mau satu satu aja pilih. Semua aja Pak, coba kalau semua Pak. Semuanya oke, semua masuk semua. Nah, semua. Oke, ini ada PPN-nya atau ini PPN atau enggak PPN di sini saya pilih PPN-nya. Terus ini PPH-nya, PP atau enggak di sini. Peta ya. Jasa misalnya tuh Pak. Nah, terus simpan. Ini langsung link ke jurnal. Nih lihat jurnalnya. Nah, di sini ada dua konsep. Ada uang jalan langsung biaya, uang jalan dianggap uang muka. Nah, Bapak pilih yang mana? Terserah. Ada dua konsep. Settingnya di profil. Nih, uji langsung biaya atau sebagai uang muka dulu. Ada dua pilihan. Sini biasanya gimana Pak? Langsung biaya ya? Ya, di kita biasa langsung biaya Pak. Langsung biaya jadi checklist. Ya. Langsung biaya kalau checklist berarti. Itu langsung biaya nggak ada uang muka uang jalan nggak ada. Ketika uangnya langsung biaya uang jalan. Gitu. Nah itu Pak kalau tadi kita secara jurnal bedanya di HPP itu ya di Iya HPP. Kalau kalau di sini kan ada HPP nantinya. Nih ada HPP kan. Karena kan uang muka dulu. Nih uang muka dibalik kan. Uang ya. HPP. Nah kalau langsung biaya di sini nggak ada. Nggak ada HPP-nya di voice-nya. Kalau udah dibiayain waktu uang keluar kan.
terserah mau pilih yang langsung atau yang ada kelihatan HPP-nya. Tapi sih orang kalau bagusan yang ada HPP-nya sebenarnya sih tahuan. Oh, Pak, ya. Ya, oke, itu berarti nagih bisa semua Pak, ya. Berarti itu Nanti nagih langsung diputusin bisa aja lah semua. mau konsep HPP atau enggak gitu, karena mau langsung atau di HPP di invoice kan bebas. Ya, oke. Nah, itu berarti kalau kita mau tahu selisih nanti kasnya enggak gimana Pak? Gimana gimana? Kita ingin mengetahui nih kas fisiknya selisih enggak dengan sistem gitu. Oh, itu di laporan Kasbang, di laporan Kasbang sini. Oh, dapat kas kan Bang. Iya, nih Kasbang tadi bulan 12 ya. Ya. Kas kecilnya berarti Pak ya. Iya, nih formatnya nih. Ini buat novel berapa? Nih nanti Oh, itu dicekin. ketahuan Pak ya. Mm-mm. Saldo awalnya ada saldo awal, oke, Ada siap. wal ada ini. Ini mutasi hariannya. Ini Nah, saldonya. siap, Pak. Nih, itu apa namanya berarti bisa custom Pak ya format invoice-nya Pak ya? Bisa Ya, sesuaikan dengan ini. Kadang ya, mempengaruhi sistem juga kalau format juga kan ada kolom-kolomnya kan. ya, betul. Akan merubah sistem kadang-kadang dengan format invoice berbeda itu. Oke, lanjut. Itu Sampai berarti invoice. Sampai ya. invoice ada pertanyaan dulu nggak? Ini juga langsung link ke piutang. Nih piutang. Nah, itu berarti saat nagih itu posisinya belum, artinya kan belum dibayar Pak ya sama customer kita ya. Ya, Posisi jadi piutang. Ini piutang. Nih. ya. Saat masuk pembayaran gimana Pak? Bayaran. Oke, lanjut ke pembayaran ya. Pembayaran kas dan bank, terima piutang, pembayaran BCA, customer AB Sakti, cari fakturnya. Nah, ini muncul semua nih. Tadi kan yang mana ya? Ini. Ini mana ya? 12 Desember. Nih, tadi ini kan 25 juta. Ya. Nah, panggil. Ini bisa juga bayar parsial, bisa juga beberapa invoice. Oh, invoice mana yang mau dibayar nih? Tinggal pilih. Nah, seperti ini. Ini juga bisa separuh-separuh, misalkan 5 juta dulu, itu boleh. Nah, ini kurang bayar apa sini bisa. Kemudian simpan. Oke, Pak, simpan. Kita panggil ulang. Jadi cukup ini aja, pilih bank, customer, faktur, langsung simpen udah. Ya, berarti Dan kan kalau muncul kasih bayar, ini nggak ada, udah nggak nongol lagi. Tuh hilang kan? Ini tinggal ya. separuh di Nah, jutanya. oke. Kan, Pak. Ini sisanya udah hilang. Terus, Pak, ini kan kalau yang sifatnya harian uang jalan, Pak ya. ya, Kita kan ada dua nih, Pak. Ada yang jemputan, Pak. hmm, Jemputan itu dibayar sama customer kita, dia bulanan. Bulat misalnya gitu. Per unit gitu. oh sewa Angkanya tetap. bulanan, sewa Ya, sewa bulanan. bulanan. Betul. Oh di sini kalau sewa bulanan invoice-nya invoice langsung. Oh, langsung invoice. Ya langsung invoice di sini AB Sakti, tinggal dicari apa tadi? Nah itu kan kalau ke supirnya kita kan tetap ngasih operasional kayak solar, tol, itu kan harian tuh Pak ya. Iya, ada solarnya. Tadi lo bentar. Maksudnya itu ada uang jalan nggak atau sewa mobil? Ada Ah, uang apa bulan? Sewa Kalau ah, ada uang kalau jalan, kalau ini nggak ada uang jalan. Ini cuma sewa mobilnya aja. Kalau yang di sini sewa mobil, misalkan sebulan 3 juta. Ini nggak ada uang jalan. Ini sewa mobil langsung kalau yang ini. nah itu kan ini ke ada, customer, itu kan customer Pak ya. Ke 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 supir, ke supirnya sih ada bukan uang jalan Pak, operasional. operasional lah ya gitu. Oh ya, Operasional ya mungkin Eh, uang jalannya lebih mau biaya. Sini. Bank keluar atau kas ya sama aja. Misalkan BCA, nah pilih nopolnya. Berarti biayanya oh, di sini.
Oh biasa. Oh bisa biayanya bisa per kendaraan ya? Ya, perkendaraan bisa di sini tinggal 5 biaya apa gitu kan. Ya. Oh. Itu yang bayarnya bulanan, nggak perit kan. Enggak perit. Dia kan Nah, di dari. sini ini biaya input di sini, nanti input di voice langsung, nanti tetap ketemu laba ruginya. Oh iya. Nah, Oh, laba jadi ruginya di sini ya, nyetake ya, operasional. Nih, oh, oh ada RKP nah ini, mau di jalan. Nah, ya itu maksudnya dia ada bayar spare part. Ah ya, itu Pak, betul. Ya, Ini bisa ekspor Excel Pak ya? Dia ekspor ke Excel bisa ya? bisa nih PDF. Nah, PDF atau Excel langsung lah, Excel apa extended. Excel aman gitu Pak kalau itu. Buat ke Excel, saya share hasilnya. Ini hasil Excelnya seperti ini. Rapi kan, mendingan. Ya, kita siap Pak. oh, iya. Mantap. Ya, semua report bisa di export Excel, bisa export PDF. Ya, itu Pak penting Pak buat analisa. Itu berarti ya berarti kan kalau dia langsung dikasih keluar menuju nembak nomor mobilnya ya. Nanti berarti report per mobilnya ada Pak ya dia ya? Ada detail per mobilnya juga Dan ada. Nah, kalau mobil, reportnya ada ya. belum saya stop dulu. Oke, saya share di sini laporan pemakaian spare part. Nah, ini kan rinciannya nih. Nah, kita bisa cek di sini. Tuh, spare part dari kas keluar, dari bengkel juga keluar. Ini kan dari kas ini kan, tuh kas PKK. Benar Nah, Pak. ini dari bengkel. Itu dari bengkel ya. Oh, di Nah, itu kan udah kedetek per mobil biayanya Pak ya. Kalau Iya, per laba mobil. kalau laba rugi per mobilnya bisa nggak Pak? Ada laba kotornya gitu cuman laba Laba kotor. rugi per mobilnya kan yang tadi, menu tadi. Oh, Yang ini, oh itu dia. yang tadi kan laba rugi per mobil. Kita tampilannya gimana Pak? Ini kan, kan, Benar kan benar. bisa. Jadi Iya. invoice-nya sendiri, uang jalan sendiri, atau biaya spare part sendiri, nanti digabung jadi rekapan ini. Gitu. Ya, oh itu ya ya. Ini per mobil. kalau ini baca data ritase apa per mobil bisa Pak? Kita share per mobil apa uang jalan tadi. Oh, jalannya ya. Iya uang jalan. Kalau enggak yang panjang ini. Bulan 12 tadi ya. Nih, ini yang panjang dan format-format yang atas sesuai format aja nanti. Ini format yang paling panjang Ada nih. tujuannya tuh. Itu ada tujuannya. Deh. Udah lunas tadi kan? Tuh, Iya, nomor invoice-nya udah lunas, nomor pelunasannya. Ini mah ada tujuannya tuh kan Ini request. sisanya, marginnya. Kan uang jalan kan 26, ini Ya. margin. Hmm. Hmm. Berarti kalau aman Pak ya, artinya kalau dia kasbon langsung transaksi lah ya, gitu. Ya, Uang jalan dikasih duluan, terus ada deposit nggak di situ? nggak ada Pak deposito. Nggak ada ya, berarti uang jalan cuma revisi pas validasi tambahan atau kelebihan bayar ya. Ya. Oke. Nah kalau kita pakai pihak ketiga apa tadi ada Pak ya? Vendor. Iya Nah, pakai pakai vendor lain. vendor. Oke. Pakai vendor itu dia sistemnya gini. Uang jalan. Yang vendor itu nguncinya di nopol dia. Di nopol. Contoh ini vendor nih. Nah, ini validasi aja dah. Biar saya edit. Ini vendor nih. Ke vendor, nopol vendor. Hmm. Nah, nguncinya di sini. Di master nopol. Nopol ini punya siapa?
Oh, dia nomor polisinya. Nah, Nopol ini punya vendornya Benua Baja Abadi gitu. Ya. Oh. Nanti jadi gini, kalau vendor kunci di Nopol, terus Hmm. kemudian pas validasi ada biaya mobil luar. Tagihan. Nah, mobil luar ini ketika kita validasi timbul hutang, hutang vendor. Terus kita bayar vendornya dibayar hutang. Begitu Pak Ya, konsepnya. Kalau hutang oke. ada kan dari Benua Jaya Abadi. Nah, ada kan di sini. Oh, ini mah uang muka. Lihat Dia tadi ya. lunasin berarti. Nah, ini atau mana? Nah, ini ya kan? UJ kan nomor faktornya. Ya, Jadi tujuh ketika Pak. validasi UJ kalau pakai vendor otomatis langsung bikin hutang, create hutang di sini. Ketika Hmm. kita mau bayar ke vendor, nah kita bayar hutang. Itu. Bapak ada nggak customer bayar di muka sebelum Bapak narik? Belum ada Nggak Pak. ada. Maunya bayar di akhir Pak. Itu kita yang cari, Pak. Kita cari yang begitu, Pak. Belum ada. Ini juga ada uang muka nih. Kalau Bapak minta DP dulu, setelah DP baru ngangkut pakai uang muka jatuhnya. Oh, itu ya, oke siap Pak. Nah, Pak, itu tadi coba dari yang Kalau uang, kalau pariwisata kan kadang tidak begitu. uang jalan. ya uang jalan itu Pak. Kan kita kadang-kadang ada dua alamat Pak ya, ada dua alamat, ada itu bisa nggak Pak? Iya. Tadi saya belum lihat dah kayaknya. Kayak namanya multi drop maksudnya. Iya, betul. drop. Ya multi drop itu sih biasanya diambil yang terjauh sih. Oh Iya. ya, ya. Oh, berarti nanti biayanya dimasukin hari, soalnya kan Ya, beda tuh biayanya Pak. tambah, biaya uang jalannya nambah di sini multi drop atau enggak ada tambahan satu kolom multi drop nambah berapa kadang begitu. Iya gitu. Ini kan belum ada nih, nah bisa nambah satu lagi multi drop berapa biayanya. Kalau customer kan udah net kan, net di tagihannya kan. Iya, tagihannya net. Berarti lebih ke biaya multi drop itu ya. Iya. Ya ini tambahin kolom multi drop di sini. Nambah berapa sopirnya gitu. Ya, artinya ke kalau yang apa yang operasional harian sih kita nagih juga ke customer. Jadi alamat. Nah, Bapak di sana ada yang rembesan nggak? Rembes kan ada tagihan inti, ada yang dirembes kan? Oh, Kayak kayak lembur, uang muat, bongkar, kuli, kan suka rembes kadang-kadang ada nggak begitu? Ada. Nah, itu inputnya di sini. Ini yang kita uang yang kita keluarkan, di sini uang yang kita tagihkan. Sini. Berarti nggak jadi biaya doang. Nah, ini ada dua versi, Pak. Kalau uang yang rembes nggak mau pajak, bisa bikin dua invoice. Invoice tracking khusus trackingnya sini, invoice rembes, invoice input di sini langsung. Ada dua kondisi kalau PKP. Udah PKP kan usahanya. Sudah PKP Pak. Pak. Ya, rembes kan nggak ada PPN kan? Nggak ada. Ya, berarti mesti invoice langsung, bikin dua invoice, biasanya begitu. Kalau di situ gimana, Pak? Satu invoice, dua invoice. Kalau ada rembes gitu. Kalau rembes sih langsung jadi biaya kita Pak. Kita. Oh, nggak ditagihkan? Nah, Nggak. Oh, nggak pernah tagihkan. Oh, ya udah aman, lebih gampang berarti. enggak, Pak. Berarti customer net berarti ya. Ya, kalau customer net sesuai apa Oh, penawaran. kan ditagihkan, Pak. Nalangin dulu, tagih lagi, gitu, udah begitu. Itu lebih gampang lah kalau nggak ada ini. Iya. Nah, itu paling ini nih Pak, saya masih sisi dua alamat itu ya. Berarti kalau misalnya kita tambahkan di kolam lain-lain Pak, Ya, nah itu anggaplah itu kolam lain-lain itu dua alamat lah ya. Itu tetap bisa jadi total tagihan ke customer ya. oh enggak. Jadi Nah, warna berwarna ini ke customer nih, berwarna. Yang putih ini punya biaya kita. paling butuh ya kita. Jadi kan ini beda warna nih. Yang putih biaya, yang berwarna ini untuk nagih customer. Rembes ke customer maksudnya, Pak. Iya, ini sama tagihan ini tambahin nanti. Gitu. Enggak, saya belum Bang. Pak, berarti ini kan dia cuman berdasarkan alamat aja Pak ya? Harga itu ya? Harga itu saya buka lagi. Harga itu berdasarkan customer, muat, bongkar, jenis kendaraan. Oh, di situ ada. Ya kalau jenis kendaraannya beda, harganya beda udah. Nggak sama.
Walaupun tujuannya sama, masalah tujuannya. Tambah alamat tadi. Oh, berarti ini kita bisa setting misalnya Pak, misalnya Tanjung Priuk Bandung satu Iya. alamat ya. Kemudian Tanjung Priuk Bandung 2 alamat, bisa kita tambahin. Bisa, berarti Oh, di gitu bawahnya kan? Bandung mana gitu bikin satu master tapi berdua alamat bisa. Iya, gitu bisa ya. Bisa, nanti tambah biaya multi drop kan, multi dropnya berapa kan Ya. itu di uang jalannya. Nah, berarti kan saya tinggal nambahin misalnya tambahan uang jalan gitu ya. Iya, Tambahan uang jalan mau multi drop lah di sini tambah kolom multi drop di sini mungkin. drop. Nanti diganti nanti tambah bebas sih. Ya ditambah lah misalnya di situ ya. Ya ada biaya multi drop buat sopirnya kan. Kalau tagihannya kan sama. Tagihannya nambah juga Pak, untuk Nambah. tagihan juga. Nambah juga tagihannya. Oh nambah juga. Iya. Nambahnya Iya, nambah di sini atau nambah langsung netnya? nambah ke total tagihan Pak. Langsung netnya kan berarti? Atau ada kolom sendiri? Kolom tagihan tambah multi drop. Dia ada kolom sendiri. Oh iya ada kolom sendiri tambah multi drop ya. Kalau Berarti yang kalau satu bunga di sini kalau multi drop ada tambahan biaya multi drop itu tagihannya. Ya, betul. Oke ya. Seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan Pak. ya, boleh, Pak. Kalau operasional sih itu aja. Kita lanjut ke bengkel sekarang kalau operasional udah. Ya paling saya belum belum ini banget tadi yang 2 alamat itu Pak ya. Nanti apa namanya? Yang 2 alamat kita tes lah kalau gitu. Ya. 2 alamat kita bikin. Misalkan Tanjung Priok. Tanjung Priok aja. Bandung sama apa tadi tuh? Apa Bandung sama Apa Bandung Kota, Bandung Kabupaten lah ya. Oh, Bandung. Kabupaten Bandung sama Kota Bandung itu ya. Ya. Oke, di sini sama aja. Rosbak. Harganya berarti harga Kota Bandung dulu dong situ. ya di Kota Bandung dulu. Kenapa Sampai salah gitu. 4 juta lah salahnya nggak apa-apa. Nah, ya tagihan keduanya belum ada, mesti di custom dulu itu berarti yang biaya multi Apa dropnya. masih di situ lah. Misalnya Iya, nggak nanti di sini lah, bikin di sini, uang jalannya bebas lah. Ini kan sementara 3 juta. Nah, begini. Nah, kalau bikin uang jalannya, kalau sebab dari TG Priuk, nah begini. Ini 4 juta, nanti multi dropnya di sini 1 juta berarti. Tuh, simpan. Kan kita nagih ke customer ya. Ya. Ini juga butuh di custom, multi dropnya belum ada kan sekarang kan? Ya. Berarti tetap nilai tagihan ke customer 5 juta kan Pak? Iya, 5 juta. Iya, 5 juta. Sini sama ini. Oh iya betul. Oke. Ya, itu aja tuh Pak paling Pak yang dianggapnya reimburse lah anggapnya. 5 juta, coba validasi. Kok di sini? Nah, validasi uang jalan. Oke, ini belum dibayar ya. Juta. Oke, kemudian uang jalan. Ini tadi invoice-nya. Tetap 5 juta kan invoice-nya? Oh iya betul. 5 juta. Invoice 5 juta plus multi drop. Iya betul begitu Pak. Oke itu aman berarti Pak. Ya, tapi tetap boleh di custom dulu Pak. Ada yang kurang soal tadi. Ya benar. Ini invoice standarnya ini nanti ikutin Bapak aja lah formatnya lah. Ini kan invoice standar contoh. Mas nanti sih nanti Pak. Nggak apa-apa gitu aja udah bagus Pak. Pak kelamaan. Biasanya kan cuma nambah logo, biasanya logo format dikit ya. Biasanya. Cuma PIC lah di sini. Iya.
Ada pertanyaan lagi Pak, buat operasional sebelum lanjut materi berikutnya. Operasional, oke, itu berarti. Eh, Apa lagi itu, Dit? Cukup. kalau Kalian ditambah ini belum nih, biaya-biaya kas kecil apa? Nah, inputin nanti di sini. Nah, ini kalau ada nopolnya pilih nopol, kalau enggak. Bentuknya bukan jurnal ya, hanya biayanya saja di sini. Ini kas kecil, ini biaya. Udah gitu aja tadi inputnya. Ini kalau ada nopolnya, ini kalau panjang STNK, kalau perpanjang KIR. Ini input di sini, tambahin tanggalnya. Ini tanggal STNK berikutnya. Kalau ini nanti akan ngelink Pak, ngelink di sini di master nopol. Ada warningnya nggak Pak? Ada ininya. Nah, Kalau STNK mau habis nih, dia ada warning nggak? Nah, kan nanti di sini tanggal KIR kapan, tanggal STNK kapan di sini. Nah, nanti ada warning di operasional. STNK mati. Nah, 14 hari sebelumnya ada warning Pak dia. oh, Hari. Iya, Kalau iya. aja masih lupa mah. kir sama Pak. 14 hari. Kir juga Pak. Sama. KIR juga. Ini STNK, Iya, iya, iya. KIR. Nih KIR. Oke. 14 hari juga. Ini buat orang yang mantau STNK, sopir suka nggak Bantu, kontrol ini biasanya. itu malah bantu. Enggak nut gitu. Nah, itu artinya bisa dilihat lah. Ya, kayak memudahkan. Pak tadi ada ini ya, Pak kan kalau di kita sebagai bukti apa namanya bukti tagihan kita itu mengenai apa buktinya itu berupa nomor DO. Tadi ada ya nomor DO, nomor delivery ordernya itu. Kan misalkan DO invoice ini sebenarnya. Ini nomor DO ada. Oh, ada. Ada. Kalau di kan di ini UJ juga ada kan validasi tadi nomor DO. Ya. Oh, nah, nomor DO sering kali Pak itu banyak Pak. Ini Nggak nomor cuma DO. nggak cuma satu. Itu mah. Oh, satu mobil banyak DO-nya banyak itu. Ya betul. Bisa. Koma-koma inputnya. Koma. Itu biasanya sih. Bisa sampai berapa itu Pak ininya? Kayak nanti kalau banyak nggak usah dibatasin, dibukain database-nya, nggak terbatas. Tapi nggak terbatas bisa. Karena kan DO-nya bisa banyak kan? Satu Ya. mobil itu. Banyak Ada. banyak pas panjang-panjang lagi kan. Berarti dibikin begini aja berarti nih. Nih, bawah. Yang bikin keterangan betul. Iya, kayak begitu modelnya kalau banyak. Nah, gitu. Jadi kan nggak terbatas dia. Oh, udah banyak kan? Nah, Pak, begitu Pak. Siap. Setuju. Oke, itu Pak. Aman berarti Pak. Sementara Pak. Paling Oke, ya, aman rasional lanjut ya. Nah, Lanjut sekarang ke spare part. Nah, ini ada pembelian spare part. Ada jalur panjang, jalur pendek. Kalau pembelian mau panjang dari PR, minta beli barang dulu. ya. Terus kemudian terbit PO ke supplier spare part. Nah, ini kalau ada uang muka. Nih, ini kalau barang datang masuk ke gudang dulu. Ini kalau pembeli tagihan dari tadi BPB. Nah, kalau paling gampang beli langsung, Pak. Sekali selesai. Iya, ya langsung aja Pak kerja Pak. Ya kayak beli ketopel langsung lah. Iya, ini kan input selesai kayak input barang biasa nih, udah apa berapa gitu. Kalau yang tadi kan panjang. Nah, ini kalau ada returnya. Retur beli juga ada. Nah, di sini. Nah, sekarang kalau beli ban, kita input dua kali. Input di pembelian sama input di mutasi ban. Oh, bisa itu Pak. Ban juga Pak. Ya, kalau misalkan kita beli ban dua, jadi pemasukan dulu. Di sini non aja, non opol, non montir, non montir, ban. Kan ban ini nah, Itu ada kodenya ban itu Pak ya? kan beli kan 3 tadi ban, di sini tinggal pakai seri bannya. Oh iya. nomor ceritanya. Menghindari supir tuker-tuker ban gitu Pak ya? Iya, seri bannya masukin di sini. Iya. Kita beli 3 nih ya, isi 3 kali isi, serinya masuk ini buat daftar ban. Ini nggak nambah stok, hanya seri ban aja. Oke, ini G seri ban kita masukin. Nah, kemudian kalau pemakaian ban
Di sini juga sama, tipenya pengeluaran, misalkan nopol berapa. Ya. Dan ini saya satu aja lah. Nah ini tinggal cari. Oh ini dipakai Sebenarnya konsisten kan lu kalau ganti ban itu disamain nomor seri. kan lokasi bengkel. Nah, nih tadi yang pertama daftarin ban kita beli, Ya, yang kedua pemakaian ban. Nah ini juga ada ban lamanya berapa nih kita ketik nanti di seri yang oh, dari ban lamanya Pak ya? iya. Nah ini untuk ngecek, ini kan 9239 kan. Nah kita cek di nopol. Nih, nih ketahuan pemakaian bannya. Mutasi ketahuan ininya. Ini spare partnya kan lama. Ini tinggal tanggalnya, bisa bacakan barang juga nyarinya ban. Press. Itu hanya ban doang yang muncul. Ban CST. Nah di sini. Artinya report bannya kedetek Pak ya itu ya. Report bannya di sini pengaturan sistem, daftar laporan, operasional, pemakaian spare part. Nih, cover nopol, pemakaian ban, ban masuk, sisa ban. Kosong nih. Oh, 12 ya. Nah, kosong. Ini ban masuk. Jadi masuk 3 ya. Oh ya. 3. Pakainya buat Penggantian ban dengan serinya. Nih penggantian bannya. nah, ya ada tuh. Laporan bannya. Ini mutasi bannya nih. Ini masuk berarti nih. Nah, umumnya kalau di sini semua sih ini kalau ini masuk ban semua masuk yang di sini. Kalau itu Pak tampilnya kalau semua itu gimana Pak? Gimana? Kalau semua itu gimana tampilannya? Disesuaiin. Ya disemain. Itu mobil, dia biayanya langsung ke record Pak ya? Iya. Per SNK itu ya. Iya, semua masuk mau biaya di total sekian. Kayak yang tadi itu ya berarti. Oh iya. Kalau nanti si Dabla ngecek mobil itu kok sering rusak, kenapa dicek kan rusaknya kan. Nanti kan buat analisa Iya, biasanya. paham. Ya betul Bang buat analisa kita itu Pak. Iya, analisa kan ini jelas rinci kan pemakaian apa-apa. Makanya betul. Cara kerjanya sih biasanya ditulis di bond dulu, ada memo spare part, habis itu kasih ke admin kan, admin yang input di program gitu biasanya. Ini bos saya baru datang. Oke, siap aman berarti Pak itu. Ya, Jadi nih Mas Adit nih Pak yang biasa input nih. gimana? Saya bekal Pak itu Itu tadi kalau yang ban itu ini Pak, bisa di ini itu mah keterangan dong ya kayak ban sebelah kanan atau kiri. wah cuma nggak. Bisa sih nanti minta custom aja berarti kalau kurang lengkap. Itu mah Terakhir yang diganti sebelah mana? kalau itu nggak ngaruh lah Mas itu. Iya belum ada itu. Itu baru sederhana itu. Ya. Tapi Nanti jarang minta Pak. custom nggak apa-apa, sesuaiin aja yang belum cocok. Nah, itu biasanya kalau ban kan umumnya cuma nomor seri Pak. Dia mau diping. Iya itu seri aja itu juga. Tahu di mana juga terserah dia ya. Saya enaknya Ini supir. juga cuma seri aja sih, nggak macam-macam. Kalau mau lebih expand ya boleh. Malah kalau Ada juga sih customer saya yang panjang, saya bukain ya. Yang minta agak banyak. Ntar saya buka dulu. Berarti kayak kita malah kebanyakan. Ini kalau itu kan customer agak banyak, ini malah kita kebanyakan. Menunya selama ini nggak pakai.
Nah, berarti bisa ngasih uang jalan dulu. Berapa? Nih Pak, saya share nih Pak nih. Ya boleh Pak. Tuh, ini panjang nih dia nih. Tuh, mau seperti ini. Itu alasan nggak tuh? Pet ban lama, alasannya apa? Tuh, panjang ini dia. Oh, Tuh, teman ini panjang Pak. Pusing. Alasan Alasan lanjutan. ganti ban smooth. saya ulang ya dari awal nih. Dari ban, seri ban baru, seri ban lama, merek ban, jenis bannya apa, posisi ban, posisi yang keberapa kan ada 12 atau 16 kadang kan posisi bannya. Ya. Nah, orang Nih, tanggal pas, KM pasang, kilometer rusak atau enggak, KM lepas. Ada kilometernya Pak, dimasukin tuh. Hmm. kilometer berapa dia ganti bannya itu ya? Nah, yang RDP-nya berapa, kebalannya. Tuh, ban baru, ban apa? Nih, smooth. Ini paling panjang nih, ini minta custom juga ini kemarin. Jadi itu mah kita pertimbangkan dulu Pak. Belum belum Ya kan, Belum Pak. belum nanti belum. bikin Excel-nya aja Pak, saya minta custom begini aja. Boleh, nggak apa-apa. Kalau ini kan terlalu panjang gitu. Ini mah kebanyakan nih makanya, banyak banget. Ya itu Ya nggak banyak apa-apa kan, sih. Bosnya galak itu. Nah, juga laporan nih Pak di customer yang ini. Rasional, makan spare part, tuh posisi ban, CPK ban, contoh ya. Kita cetak. Pak. Kemarin Nah, begini. Ini laporannya. Nah, dia seri ban juga. Iya, ini format laporannya. Joko. Itu ada KM pasang, KM Oh Joko. iya kayak pasang kayak gitu. Ini ban kan ban. Nah, nanti diskusiin aja mau seperti apa detail bannya. Yang penting kan dibikin bisa digunakan di lapangan, gitu syaratnya. Oke, Pak. Kalau nggak saya terapin di lapangan ya buat apa kan gitu. Oke, Pak, lanjut Pak. Nah, lanjut ya, ban lanjut ya. Oke, kita masuk ke berikutnya. Ban dan ini spare part. Spare part mah sama, gampang. Nggak perlu ada seri ban. Nih spare part seperti ini. Ini spare part. Spare part. Yang Itu spare kalau ini, spare part kita beli sendiri Pak ya. iya. Ini biaya stok. Nah, kalau biaya bengkel yang nggak stok di menu kas atau bank, misalkan beli langsung ke toko, impor di sini aja langsung. Kayak tambal ban, nggak perlu di spare part, impor di sini langsung cash kan? Ya. Tambah angin, nitrogen gitu ya. Cash di sini. Itu kalau ke bengkel juga langsung di situ Pak ya. Iyalah, langsung biaya aja, ya bengkel servis apa keterangannya aja sini. Ini biaya servis. Nah maksudnya gini Pak, kan kalau ke bengkel langsung itu kan ada beberapa spare part yang diganti itu ya. Ya. Petrol, petroli, filter Kalau oli ya. keluar uang ya di sini bisa. Kalau yang di sana kan stok ngambilnya Pak. Kalau dari stok ya di persediaan inputnya. Oh, Kalau ini kan nggak stok, duit yang keluar. iya. Iya sih. Iya. Tapi kerikot nggak Pak kalau misalnya ke bengkel itu kan ada beberapa yang diganti tuh kayak tadi misalnya kopling, lah rem, lah gitu ya. Di keterangannya, detailnya Tapi nanti di laporan per mobilnya ini kerikot ya. keluar keterangannya. Itu maksudnya sudah kelihatan ya. Ya. Aman berarti Pak ini. Terus, Pak boleh lihat tampilan ala Barugi sama neracanya Pak?
Oke, udah ya, lanjut ke neraca. Pengaturan sistem, daftar laporan, laporan keuangan, neraca. Oke, ini neraca globalnya. Nggak kelihatan ya? Share dulu. Nih hasil neracanya. Ini neraca globalnya nih. Orang Bandung. Pak, ya. Ada sedikit, Pak. Nggak ada kopi sih, Kal. Ya. Ini mau kopi. Nggak, Bos. Nggak, Bang. Ini neracanya. Ini bilang kan global. Saya cetak yang rinci ya. Ya, itu kepalanya satu berarti Pak ya. Iya. Hasil yang rinci. Salah. Hasil rinci. Pas aja lah. Kopi. Ini rinci nih Pak nih. Nah, ini maksudnya nih Pak, ada kotaknya. Rinci, ada 2 halaman. Ya. Nah. Nah, Pak itu kalau laba ruginya Pak, ini oke nih Pak, boleh. Oke, kita laba rugi. Tampilannya oke, ada aktifan. Namanya kan ini. Ada yang Oke, bawah. keluar. Kita ke laba rugi. Nah, ini global, detail aja checklist ya, detail aja detail. Ini bisa per 3 bulan, per semester, detail per bulan, tahun ini, nih tinggal milih. Tahun ini itu Pak. Nah ini laba ruginya. Dari sini pendapatan, biaya kerja, biaya operasional. Nanti akunnya bisa dari Bapak ya, nggak harus ikut ini akunnya ya. Saya ikut dari sana aja yang udah ada bisa. Untuk kode akunnya bisa ikutin yang berjalan. Oke Pak. Pak, aja dari tanya PPH-nya Pak. Ini oke aman Pak kalau laporan ini. Pak itu biasanya kemungkinan ada nggak balance nggak Pak di neraca sama laba di neraca itu. Kadang ada sih, bisa ada. Kan ada menu pengecekannya Pak di sini. Nah, ya itu dia Nih Pak. kalau ada masalah bisa cek di sini, tutup buku. Nah di sini misalnya ngecekannya nggak ada di master, di sini 2 ini sih. Untuk kalau ada masalah 2 ini menunya. Untuk Kemungkinan ada pengecekannya. tampilan Pak ya. Iya. Kalau buku besarnya Pak di mana tampilnya atau di mana? Buku besarnya di sini. Laporan buku besar, sama saldo di sini, buku besar di sini. Oke. Contoh kas kecil ya. Besar. Nih. Kelihatan nggak reportnya? Nggak kelihatan ya? Loh, kasihan. Nih. Ini buku besar. Besarnya Pak ya. Oh, buku besarnya. Oh, ini mah.
Berarti nomor bukti tambah itu kalau nomor bukti kita bisa custom Pak ya? Kita sesuaikan Bisa, ya. bisa ya, bisa. Ada saldonya Pak, kalau lihat baca saldo tadi tampilannya gimana? Oke, lanjut. Yang belum si aset ya. Aset Ya, belum. nah itu dia Pak. Kalau penyusutan itu ada nggak dia Pak? Ini Aset. aset nih yang tetap. Ini master asetnya. Hmm. Ini master. Ini di sini. Ini transaksinya kalau beli baru. Ya. Ini kan mutasi. Nanti tiap bulan tinggal generate. Generate Itu di sama sini. apa ya? Oh Ini ya. langsung ke jurnal. Nah, ini kartu asetnya. Nih mutasinya nih. Terus laporan asetnya di sini. Sistem aktiva tetap. Nah, ini. Nih ya, seperti ini format asetnya. Sama kan kayak Excel biasa. Ya. Oh dia per bulan Pak ini tampilannya. Iya. Pak itu metode perhitungannya gimana Pak? Kita garis lurus. Garis lurus maksudnya gini Pak. Apa namanya kalau kita beli tanggal 30 nih, anggaplah tanggal 25 lah ya, tanggal 25 Desember. Hmm, Cara hitungnya dia di bulan yang sama atau harus menghitung 30 hari? bebas. Nah, lain ya. Cara hitungnya di sini. Ada tanggal pakai, sesuai tanggal pakainya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Pak, kelihatan dulu tanggal Ya. pakai. Tanggal kalau mulai Ini penyusutan. kan belinya nih, tanggal pakai bulan 3 juga boleh. Nanti dari sini nyusutnya di tanggal pakai ini. Oh, baru dia mengenerate biaya penyusutan per bulannya di situ ya. Iya, kapan mulai susutin ya kapan dipakai itu. Acuannya bukan tanggal belinya. Nah, gitu ya. Oke, itu. Kalau pembelian asetnya diakui sebagai uang muka dulu, Pak. Ya, Ya, tetap sebagai uang muka lah, belum aset lah. Asetnya kan ketika Oh, asetnya datang. Kita tetap mainnya jurnal, uang muka. Dari nah, kas maksudnya, paling. maksudnya gini, Pak, kan kita misalnya beli mobil. Nah, Mobil truk itu kan biasanya cuma sasis doang tuh. Baknya kita kan harus berkaroseri ya. ya, Ya, berarti kan secara pembelian sasisnya udah kita akui kan, udah uang keluar kan. Nah, ya, tapi berarti kita bank nih, lawan uang muka leasing lah, atau uang muka apa gitu akunnya. nah itu di apa namanya di aset tadi pengakuannya saat sudah selesai Pengakuannya semua ya ya. sebenarnya sih pas barang datang sih, barang datang masuk sama harga beli, bukan Itu pas ya. bunga di luar. Nanti kan dipisah antara harga beli sama bunganya berapa. Hutang hutang bunga sama hutang leasing kan jatuhnya kan. Itu kalau ada aset misalnya kita jual atau rusak, Pak. Ada apa ya? Oke, Bisa nanti di sini ada menu penghapusan. Nih, ini untuk di write off atau dijual. Nanti ada untung penjualan aset, rugi pembelian penjualan aset begitu. Nanti mainnya jurnal di sini, kan ada jurnalnya nih. itu transaksi kan otomatis setiap bulan, Pak ya. Dan tinggal proses saja ya. Gimana gimana? Ya untuk transaksi penyusutannya tinggal Nah, proses saja ya. iya, Nggak satu-satu kan, semua kan iya, otomatis. iya. Nah, nanti untuk mulai pakai sistem kita dari Excel, Pak. Nih, Oh iya. untuk pertama kali, saya bukain dulu ya. Kita bukain dulu. Beda delay ini. Nah, jadi nanti sebelum mulai sistem, siapin data dari Excel semua. Nih,
Jurnal, awal supplier, awal hutang, piutang, aset dari Excel semua nanti disiapin formatnya. Jadi sebelum training harus Excelnya minimal master lah, udah siap semua sebelum training itu biasanya. Itu training berapa hari biasanya Pak? Training kita per jam sih Pak, bisanya pertama 3 jam pertama, mungkin bisa besok atau bisa minggu depan tergantung kebutuhan. Oke, siapa? Biasanya kan habis training nyoba dulu kan, hari ini training nih, Ya. bang input dulu, ataukah beberapa hari kemudian baru training kedua atau minggu depan, konsepnya gitu. Berarti pas habis training langsung jalan biasanya begitu. Kalau cuma trail lupa lagi. Iya. Ya, benar, Pak. Sama kayak teman saya nih, Pak. Yang penting siapin master aja sih biasanya, cukup masternya aja. Sebagai contohnya aja ya, master supplier. Nah, seperti ini formatnya supplier. Jadi konsep kerjanya itu sebelum training harus siapin masternya dulu di Excel, nanti diimport training. Nah besok coba langsung pakai gitu. Nanti kalau udah ada kendala-kendala kita training lagi. Begitu Pak konsep kerjanya biar efektif. Ya, siap, Pak. Pak, kembali ke sistem tadi, Pak. Boleh, Pak? Saya nyaman, Pak. Ini. Kembali ke menu apa? Sistem ini, Pak. Saya mau lihat tampilan ini dulu ke depan ini ya. Ke menu apa nih? Tadi laporan udah ya? Iya, apa udah? Laporan di sini, laporan hutang, bank, piutang, operasional, penjualan, di sini semua. Saldo awal, ini saldo awal nih. Ini PP Kortek, kalau kayak Kortek juga bisa di sini. Itu Cortex itu untuk apa, Pak? Dari program ekspor ke Excel. Dari Excel diekspor ke XML, ada program Cortex-nya. Nanti baru diupload gitu kalau pakai Cortex. Kalau kita ngomongin PPN ya, Iya. Misalnya kalau banyak sih PPN, kalau banyak pakai Cortex, kalau dikit sih jarang. Jangan dipakai menu ini. Kalau invoice banyak baru. Terus ini kita ada tutup buku bulanan. Ini buat kalau sebulan sekali selesai di close check, ditutup biar nggak bisa dirubah lagi. Terus ada tutup buku tahunan. Nah ini buat setahun sekali. Database kan sekarang 01 nih, tahun depan 002. Jadi tiap 1 tahun satu database biar nggak bengkak tujuannya. tapi masih bisa record, Pak. Bisa lah, bisa ngecek report lagi mundur. Oh, yang maksudnya tetap bisa kita panggil kan? Iya. Terus ini ada juga password, nih password nih. Nah, password. Jadi setting usernya yang boleh apa, boleh apa gitu, atau levelnya siapa. Jadi pembatasan user. Dan software ini juga multi company Pak. Nih, bisa banyak perusahaan di sini bisa pakai, nggak harus satu. Tapi dia Nih, berbarengan, Pak ya? iya banyak perusahaan. Nah, ketika login kan, ini keluar, login, pilih perusahaan apa. Sini kan, ini Ya, dia banyak bisa perusahaan. user, Pak ya? Bisa dipakai Iya. berbarengan kan? Kontrol cek oli tadi mana ya Pak? Yang mana? Kontrol cek oli itu, kontrol. Oh, cek oli. Ya. Ini sama 15 sebulan malah oli. Sebulan sebelumnya udah warning. Bulan sebelumnya ya. Pasti bulan. Itu tampilannya gimana, Pak? Tampilan awalnya, Pak? Iya. Pertamanya dia ngebaca ini Pak, database ini. Oh, master si nomor polisi yang. Iya, Mas kenapa ada oli di situ.
Ya, Tinggal ganti oli di berikutnya. oke. Terus kalau setelah kita ganti oli dirubah ya, Ya, Pak? ganti oli. Dan nanti pas di sini ada menu terus ganti oli di sini kan checklistnya. Itu bisa ngambil dari persediaan oli itu Pak ya? Iya. Dari sini otomatis link ke sana. Dari barang ya. Ya artinya kalau spare part kita beli sendiri dia masuk persediaan kan Pak ya? Iya, persediaan. Kita beli masuk stok. Harus ada stok inventory-nya. Kalau langsung biaya juga langsung dibiayain nggak apa-apa. Saya juga. Di sini kas atau enggak hutang kan? Hutang juga bisa. Ya. Di menu hutang pembelian kan. Kalau pembelian stok ya. Di Ya. sini juga bisa nggak stok, Pak. Di sini bisa barangnya non stok. Contoh nih. Oh ya Misalkan beli langsung biaya nih ya. Pakai. Beli biaya. Nah, di sini misalkan beli apa? Contoh dua deh. Ini tinggal diedit. Oli, paut. Nah, kalau kode jasa dia langsung masuk hutang lawan biaya. Nah, ini akunnya. Diganti langsung biaya bisa di sini, tapi hutang posisinya. Akunnya mungkin biaya lah. Nah, akun biaya langsung harganya berapa? Kita bisa ngitung eh, THR atau bonus peritasi nggak Pak? Gimana, Pak? Misalnya kita kan kalau ada bonus nih Pak, tapi kita menghitungnya berdasarkan ritasi, bisa nggak dia? Oh, buat sopir. Iya. Nah, ini saya simpen dulu ya. Iya. Terus tanggung. Jadi kalau beli nggak mau stok bisa. Kalau hutang ke toko ini kita hutang langsung biayain, boleh di sini. Nanti tetap bayar hutang. Nah, kalau yang langsung keluar kas ya bekas bank. Jadi bisa hutang, bisa kas langsung gitu. Nah, kalau untuk sopir, nah di sini ada dua. Ini sopir. Ada namanya ritasi sama tabungan ritasi. Biasanya dapat ritasi nggak sopirnya di sana? Sekali rate Dapat. berapa? Paling nggak gede sih Pak, 6.000, Libur. 6.000 rupiah, Berapa? 6.000 rupiah. Rp6.000 per rate-nya. Iya perit. Itu dihitung sebulan sekali. Enggak. Oh, itu perit. Iya, maksudnya Pak. ngasih uangnya, ngasih uangnya. Ngasih uangnya Uangnya. per hari. Tapi masuk tabungan sih Pak. Ntar dulu belum nyambung nih. Jadi sopir dapat ritasi 6.000 satu kali jalan. Ya anggaplah ada dua sih sebenarnya. Anggaplah dia dapat Oh, ritasi. uang ritasi. Iya. Dia dapat ritasi yang ada yang bulanan Pak. Bulanan itu misalnya 400.000. Oh, itu gaji bulanan. Bukan gaji. Insentif lah, sifatnya insentif. Insentif berdasarkan kehadiran dia. Insentif. Oh, hitung-hitungan kehadiran sopir berarti dong ya. Ya, betul. uang. Oke, bentar. Saya juga ada sih, bentar. Saya bukain customer yang begitu ada juga. Saya buka contohnya ya. Emang beda perusahaan, beda konsep. Ya bener Pak. Beda-beda Pak, betul Pak. Kayak saya ada seperti itu deh, MKS. Ini ngobrol kasir sebenarnya. Tadi semua. Iya, orang langsung input uang jalan langsung keluar. Langsung jadi tagihan. Paling dari DO-nya Iya kan? langsung input gitu. Iya kan? Langsung jadi kan? Nggak perlu pegawai baru ngapain lu? Ngomong kita ini. Dia naikin gaji gue ya. Nah, Oke, saya share ya. Mungkin formatnya insentif sopir kali ya. iya insentif itu benar Pak. Iya. Betul. Ya, kok nggak ada dalam kar, datanya nggak ada 12.
Jadi hitungnya sebulan berapa kali rate ada parameternya kan. Kalau dapat sekian, uang sekian, masukkan sekian gitu konsepnya. Ya konsepnya kurang lebih begitu Pak. Iya, tinggal aturan mainnya kan. Berapa Ya. Nah, betul. banyak. Ya udah punya nanti siapin konsep Excelnya berarti Pak kalau begitu parameternya apa? Ya, ya Pak. Iya, parameter seperti apa? Kayak sih nggak jauh dari konsep ini sih, insentif berapa rate dapat berapa, rate dapat berapa, kayak gitu kan? Ya, Cuma tambahan itu opsional aja Oke, Pak. Berarti uang ritasinya nggak ada dong kalau gitu, per rate-nya. Eh, sistemnya kita uang jalan habis. uang jalan aja Pak. Badan aja ya, oke. Uang jalan misalnya Berarti bermainnya di insentif bulanan berarti ya. ya Ya. insentif bulanan. Oke, berarti mirip kayak ini berarti. MKS tuh, dia juga bulanan nggak pakai ritasi per angkutan. Sama nih, retak semua. Datanya nggak ada kali Pak. Ya keluar, udah keluar. Allah. Nah, seperti ini nih, ini rinciannya. Oh, ini rinciannya berapa rate. Ini rincian tarikannya, Pak. Rekapnya ada lagi sih rekapannya sih. Ntar Tapi Pak ini butuh juga nih kita Pak. Karena bulan 8. Bulan 8, bulan 8. Ini seperti ini rekapannya, Pak. Ini detail nih dia. Nah, ini rekapnya, Pak, per bulan. Seperti ini bukan? nah iya betul itu Pak, ritnya. Ah, betul. Keren, Ini Pak. dapat rate, dapat sekian. Nah, ini ada aturan mainnya, Pak. Aturan mainnya di program. Kalau yang ini, Ya, ya kayak gitu Pak benar Pak kurang lebih. iya, berarti udah ada. Tinggal copy dari situ bisa berarti nanti. Nanti tinggal menyesuaikan formulanya aja Pak ya. Iya, tinggal aturan mainnya aja sesuaiin. Ya, betul. Siap, Pak. Aman. Hmm. Oke, aman lah. Berarti tinggal aturan mainnya berarti ya nanti di. Ya, artinya kan secara umum Berarti. gampang kan Pak ya. Iya, bikin di Excel, Pak. Aturan mainnya begini-begini gitu berarti. Nah itu kalau custom itu biasanya gimana Pak? Cost-nya, biayanya gimana biasanya? Biayanya kalau pembelian minimal 2 gratis sih, Pak. Oh alhamdulillah. Kita Kalau tiga beli Pak. 2 gratis, kalau beli 1 kena biaya custom. Dua ya. Kita beli Iya, dua. minimal 2 baru gratis. Kata bos saya dua dulu. Iya, kalau 2 dulu langsung gratis ke customnya nggak bayar. Kalau yang di menu yang tadi di validasi uang jalan sih ada beberapa yang perlu di custom ya Pak. Tadi yang di area itu ya, Iya. sama Tiga minimal. Iya. dua alamat itu sama paling kita ada ini Pak, bawa atau kalian gitu. Iya sih. Kita uang bawa itu kan. Nanti Bapak jabarin juga ya bikin di Excel konsep-konsepnya yang beda sama di sini lah, itu yang beda aja. Kalau sama mah nggak usah. Oh iya. Tambahin ini gitu aja paling. Ya, coba-coba deh Pak ya. Iya, yang beda sama di program aja tambahin tempat invoice atau insentif tadi sama tambahan multi drop ya kan? Belum ada di sini kan? Oke Pak. Pak kalau beli 3 ada diskon Pak ya? Ada lah diskon. Alhamdulillah. Terima aja tadi ambil. Iya Pak. Itu database-nya ke Bulan. bisa itu kan Pak ya? Bisa nembak ke servernya kan ya? Ya maksudnya bisa ke Iya, server ya? nanti bisa di server, salah satu server. Bisa online juga programnya, Pak. Bisa LAN juga. Bisa online pakai VPN.
Oh, Oh, pakai VPN. VPN. Ya, VPN. Oh, VPN-nya gratis kok, pakai Hamachi atau pakai apa tali scale masalah yang bagus ya. Aja Pak, kalau Pak. Iya, kalau mau online bisa. Takutnya kan gudangnya beda tempat kan. Iya, iya, belum Pak. Belum ada kita satu tempat Doain semua, Pak. Pak ya, doain kita gudangnya punya banyak Pak. Iya. Ya, sekarang kan banyak kan online udah Pak. Kalau kadang gudang di sana, poolnya di sana, kantor di sini gitu kan. Jadi, insya Allah, Pak. Ya. Pak, ini backupnya bisa otomatis nggak Pak? Kita backupnya masih manual sih. Oh, nggak apa-apa Pak, biarin Pak. Backupnya gimana Pak? Otomatisnya nggak bisa, kecuali ada komputer Windows 7 buat backup otomatis bisa pakai Navicat. Kita Oh. backupnya pakai Navicat Pak. Navicat, saya buka dulu Navicatnya ya. Nih. Ada yang nggak pernah buka. Yang kawan. Baik, itu ke belakang. Itu ke belakang. Itu naik dari belakang. Nah, kita backupnya pakai Navicat Premium. Nah, dia bisa otomatis kalau Windows 7 aja. Oh, ini. Windows 10 ke atas nggak bisa otomatis, nggak support programnya. Program Navicatnya nggak support otomatis. Kalau Windows 7 salah satu aja di klien Windows 7 satu bisa backup otomatis di Windows 7. Oh, Windows 7-nya repot Pak, aplikasi yang lain nggak support sekarang. Iya. Saya Navicatnya Windows 7 aja supportnya, Windows 10 nggak support dia untuk backup otomatisnya. Navicatnya Kalau doang. manual support semua, kalau manual. Ini kan ada otomatis juga new backup. Nah, ini ada otomatis juga schedule nih. Schedule backup ada dia. Dia otomatis. Sayangnya dia hanya bisa Windows 7 maksimal. Windows 10 udah nggak bisa jalan. Jadi, manual ya, Pak ya? Mau manual, minggu sekali boleh. Ntar hasilnya kan hasilnya diupload ke cloud kan bisa hasilnya di Google Drive. Ya. Itu menunya di mana Pak? Backup manualnya Pak? Ini tinggal backup ya, backup Oh, gitu ya, aja. file bentuknya file SQL nih bentuknya begini nih. Oh, gitu ya ya. Nah, ini nanti tinggal dikompres, WinRAR, diupload di Google Drive gitu. Siap, Pak. Ya, sebenarnya sih jarang rusak komputer sih Pak. Customer saya apa pengalaman 7 tahun baru rusak. Tapi kalau nggak di backup pas rusak itu risiko. Siap, Pak. Pokoknya selama hard disk nggak jebol, database aman Pak sebenarnya. Iya, betul Pak. Kalau cuma bisa ulang mah nggak hilang database harusnya. Cuma kalau hard disknya jebol baru hilang. Hmm. Dengar itu. Kita ke aplikasi tadi tampilan sistem lagi Pak. Oke. Saya lihat dulu Pak. Jadi tadi yang menu untuk operasional yang uang jalan itu ya, Pak ya? Iya, personal nih uang jalan. Dari sini langsung validasi voice. Yang 3 ini sih yang dipakai. Tampilan aplikasi. Kalau menu yang buat customer, oh iya, langsung gitu ya? Pas customer kan langsung bisa di sini add new. Berarti kan petugas sih. Iya, nggak perlu. Nggak perlu kasih. Nggak perlu kasih. Jadi itu semua kan. Bagi dua sama gue di. Ya. Siap Pak. Baca. Ini mah Ada yang- sendiri aja bisa dia langsung ke laporan keuangan. Nggak perlu anggotanya. Nah, ini mah langsung cetak juga jadi laporan keuangan asal nginputnya bener. Iya benar Pak, saling inputnya benar Pak. Iya, asal nginputnya bener jadi laporan keuangan tinggal cetak aja. Nggak usah ngerti akuntansi nggak masalah, asal cetak Jadi aja. akunting nggak perlu Pak, akuntingnya Pak. Nggak perlu, yang penting mau nginput aja di sini. Ini Pak, akuntingnya tersinggung Pak. Pak ini pembeliannya yang harga di website itu ya nggak ada biaya bulanannya nggak Pak? Nggak ada. Ada ya? Ini kan belinya beli putus. Ini kan software install, nggak langganan.
langganan ya, oke. Jadi ya biar memastikan aja Pak, ini ke bos Iya. saya. Kalau yang langganan itu yang web based Pak, yang bukan dari Google tuh, itu langganan biasanya. Oh itu Bapak punya tapinya? Belum, masih developer. Oh, Developer sih udah, cuma jualnya kapan nggak tahu. ya pelan-pelan lah Pak, tenang. Per tahun juga nggak ada ya biaya maintenance ya? Nggak ada. Mau beli putus, itu sekali Nggak doang. install udah. Kayak YouTube nggak beda. Enggak. Ada yang mau tanya lagi Pak? Sementara sih cukup Pak dari saya ya. Mungkin dari yang lain nih, memastikan dulu. Dari saya cukup sih. Ya, kalau mau buka-buka kan ada kan di Mungkin nanti di YouTube tutorialnya ada juga. Kan kemarin udah install juga kemarin kan. Otak-atik. Minimal garis besarnya ngerti. Nanti kan di training lagi nanti. Nah, ini teman saya nanya nih Pak, kan kalau di website itu ada yang ramah tracking, ada yang ekspedisi, ada yang enterprise. Itu bedanya apa Pak? Beda programnya, bisa bukain ya, contoh ya. Pak, perbedaannya. Enggak ada. Atrek solar nggak ada. Nggak ada, keluar mau dulu. Iya maksudnya ya itulah nggak kayak Atrek. Ada yang ada Padahal ini ada cuma beli 50.000. Oh iya. beli-belinya. Beli-belinya. Beli Iya, mah- kalau beli mahal gitu. Pakat tapi berdoa kasih ya. Just input deh udah jadi Nih yang PDC nih, menunya beda Pak. Oh, Mana ada sementara. menunya beda. Ada manifestnya, beda menu udah. Makanya saya pisah kan, nggak bisa digabung. Berarti emang yang cocok sama kita mah yang tadi Pak ya. Tadi itu apa? Ya, tracking cocok. Tracking ya. Iya. Kalau enterprise itu buat pabrik Pak, Oh, buat pabrik. manufacturing, ya manufacturing, bukan buat angkutan. Oh, buat produksi Pak ya. Berarti Iya. bisa sama PP macam gitu Pak ya. Iya, makanya buat pabrik lah intinya ada bahan baku, raw material, barang jadi, finish good, raw material, WIP, begitu. Oh, siap Pak. Itu pisah karena emang nggak nyambung kan secara konsep. Iya beda Ya, kan. manifest ya Pak. Ini mah buat Iya. manifest ya. Kalau ini kan logistik manifest ini kecil-kecil. Ya. Mau mana manifest? Tapi ada juga yang dua-duanya, ada yang manifest, ada yang ini. Berarti Ya, sementara sih kalau dari saya cukup Pak. Nanti saya coba-coba lagi. Mungkin nanti nanti kalau udah ditanyain dibantu Pak ya. itu ya. Pak. Karena kalau tanya aja, atau enggak siapin aja yang Excel tadi itu kan ada beberapa yang mau diubah kan. Iya betul. Formatting points-nya disiapin, logonya. Nah kan biasanya kan gini Pak, walaupun memang jual putus, yang namanya sistem itu kan karena mungkin bisa jadi ada trouble di tengah jalan nih. Ya. Kita bisa masih dapat menghubungi Bapak nggak? Nah, untuk tahun pertama itu namanya plus maintenance harga ya. Untuk tahun kedua ada biaya maintenance Pak 1 juta per tahun buat support online. Oh gitu. Jadi Tapi ada itu, biaya tapi itu nggak wajib juga. Kalau nggak ada maintenance online, via email aja supportnya, gitu konsepnya. Kalau email selamanya. Nggak apa-apa dijadwalin aja. Juta per tahun. Ya, Ya. Mhm. Ya maksudnya kita sih harapannya bisa berkesinambungan Pak. Jadi kalau ada tadi kalau ada perlu custom misalnya ada perlu apa namanya diskusi lah ya perbaikan. Nggak apa-apa nanti misalnya ada biaya maintenance 1 juta per tahun nggak apa-apa. iya itu aja maintenance-nya. Ya. Dan nggak ada. Ya, maksud saya begitu Pak. Emang harus jelas, jelas di awal. Kita udah beli. Tahu-tahu di belakang ada biaya begini-begini ya repot. Ya. Apalagi kata Bapak nggak ada pelayanan lagi. Kita jual putus sudah selesai katanya. Bingung kitanya Pak. Iya, emang harus jelas di awal, nggak boleh belakang-belakangan. Saya Pak. Oke Pak ya. Oke sih Pak sementara Adit, paling Adit. Paling nanti dicoba dulu deh. Yang ini ya sama ya Pak, yang di video YouTube itu ya Pak? Iya, sama ini masih standar kan.
Ya, tutorial Nanti ini beda yang setelah kita- Bapak minta custom baru beda. Iya, maksudnya buat saya cobain dulu sama seharian di sini gitu. Ya Jadi, bisa sama-sama. Panduannya kan di itu, di YouTube itu persis kok itu. tapi saya udah 7 hari lagi nih Pak. Kita dia Minta perpanjang lagi bisa kan? Oh bisa? ya bisa. Perpanjang lagi. Soalnya kalau jumlah transaksi ya itu udah mentok. Kalau kan saya batasin tuh transaksi berapa banyak munci, Iya. itu udah nggak bisa lagi. Kalau cuma masalah hari bisa perpanjang. Nah, hari doang Pak, dia sibuk Pak, jadi belum sempat Ya trial. kalau hari mah bisa perpanjang. Cuma kalau transaksi banyak nggak bisa. Dengan top. Nah, ini kan programmernya hanya Bapak aja ya, berarti. Iya, Yang laptop. saya aja masih. Oh Tim iya, lain oke, nggak Pak. apa ada ya. Bapak tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Parung Panjang. Ih, dekat dari sini Bapak tuh, saudara kita. Dekat lah. Siap. Oke Pak, ada ingat ini ya, akun ting nggak sih? Nggak ada. Nah ya udah. Oke, Pak, oke. mana Pak? Pak Sahat, terima kasih banyak Pak ya. Nanti kita hubungi lagi Pak. Oke baik Pak. Terima kasih banyak untuk supportnya nih Pak. Semoga segera lah Pak ya. Biar kita juga gampang lah cara kontrol data gitu Pak. Oke baik Pak. Pak. Oke, makasih ya Pak Pak Saras.